menyelenggarakan sosialisasi bagi teman-teman yang ingin sekolah di negeri, ya SMA atau SMK negeri, karena kalau swasta mungkin ada mekanismenya lagi masing-masing gitu ya. Nah, mungkin langsung kita mulai aja ya, ya Bunda ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu secara online pada Sabtu hari ini. Lalu kemudian tak lupa juga salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabatnya yang menjadi tauladan bagi kita, contoh terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ayah Bunda, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kami hormati Bu Tati Haryati selaku Kepala Sekolah SMPT Bu Hati Islamic School Jakarta. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMPT Bu Hati Islamic School Jakarta di sini yang sudah sangat siap sekali. Kita lihat ada Misari dan ada Bu Asri juga sudah bergabung, dan yang kami hormati juga ini ada Guru BK yang singkatannya juga Bu Kuntum. Segar banget nih Bu Kuntum nih, sehat banget ya alhamdulillah ya Bu. Dan juga Bapak Ibu teman seperjuangan, ada Pak Ajis, Bu Erin, dan Bu Enggar, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua, termasuk ayah bunda juga gitu ya, kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja ya Bunda, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu adalah sambutan yang insya Allah akan dibawakan oleh Bu Tati selaku Kepala Sekolah SMPT Bu Hati Islamic School Jakarta. Langsung saja kepada Ibu Tati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk bertemu walau dalam bentuk daring ya Bapak Ibu. Ini semua adalah karunia Allah yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini senantiasa diberikan perlindungan dan kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di mana tidak ada syafaat pada saat itu kecuali syafaat dari Allah dan Rasulnya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru-guru, ya guru-guru walas kelas 9, kemudian leader Buah Hati, ya ada Miss Sari, Bu Asri, para walas kelas 9, guru BK, Bu Kuntum, ya. Dan yang tentunya yang paling saya banggakan adalah Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua, wali siswa kelas 9. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Insya Allah selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya kepada Ayah Bunda yang anandanya ingin melanjutkan sekolah ke SMA negeri atau SMK negeri ya, karena memang untuk sebagaimana disebutkan tadi bahwa untuk swasta punya mekanisme sendiri. Nah, ini kita akan menyampaikan terkait dengan aturan atau mekanisme PPDB untuk sekolah negeri.
Pada kesempatan ini nanti kita akan bagi mungkin 2 sesi ya. Ada pemaparan nanti dari Misari selaku Wakasis ya. Kemudian juga nanti akan ada mekanisme yang lebih detail barangkali oleh Bu Kuntum. Nah, kemudian nanti untuk lebih jelas nanti akan dipaparkan seperti apa bentuknya, seperti apa mekanismenya. Namun saya memberikan gambaran saja Bapak Ibu bahwa untuk PPDB ini itu akan yang sekarang itu kan baru pra pendaftaran. Nah, ini kita nggak masuk ke sini ya, karena pra pendaftaran itu hanya untuk ada syarat sendiri ya. Jadi kita tidak termasuk ke dalam syarat ini untuk pra pendaftaran. Nah, nanti kita akan dimulai tanggal 24 Mei ya, Kuntum ya. Jadi 24 Mei itu adalah verifikasi kakak kalau tidak salah ya. Jadi nanti ada kita sebetulnya untuk yang Bapak Ibu dicatat nih tanggalnya. 24 Mei itu adalah verifikasi kakak. Kemudian buat akun dan token gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu di-highlight sama Bapak Ibu nih, jangan sampai ketinggalan nih ya untuk yang ini. Nah, selanjutnya nanti untuk yang resminya sebetulnya untuk jalur prestasi itu kita dimulai itu PPDB bersama tahap 1 dan jalur prestasi itu tanggal 12 Juni ya. Jadi masih ada kurang lebih 3 pekan lagi. Nah, makanya tapi perlu dipahami bahwa diawali dulu dengan yang tadi ya, verifikasi kakak tanggal 24 Mei. Jadi 24 Mei, 12 Juni. Nah, nanti untuk tanggal-tanggal ke depannya itu nanti akan disampaikan mungkin oleh Bu Misari dan Bu Kuntum. Saya hanya menyampaikan secara garis besar saja bahwa PPDB ini memang punya mekanisme sendiri dan kita dari swasta diminta untuk menyampaikan ya, mensosialisasikan kepada orang tua. Nah, kenapa sih Bu Tati sosialisasinya baru hari ini gitu ya? Karena memang kita mencari waktu yang tepat ya, karena hari Sabtu mudah-mudahan berharap Ayah Bunda bisa hadir gitu ya semua, karena biasanya hari Sabtu itu ya, khawatir ketika hari biasa itu kurang maksimal, atau kalau kita paksakan di sore atau malam hari juga khawatir tidak maksimal karena Ayah Bunda mungkin sudah sibuk dengan aktivitasnya sehingga waktu yang dan insya Allah kita tidak Ayah Bunda. Jadi memang udah insya Allah kita sudah nilai untuk PPDB ini kan berdasarkan nilai rapor ya nanti. Nilai rapor ini sudah kita input ya, sudah terhubung ya dengan dinas. Jadi memang sebetulnya tanpa Bapak Ibu ini juga pun sebetulnya sudah bisa tahu ya, misalnya rapor itu sudah terhubung dengan dinas gitu. Jadi insya Allah sudah ada ya di sana yang sudah memang sudah diverifikasi sendiri oleh Ayah Bunda semua ketika 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Seperti itu. Barangkali itu saja, mudah-mudahan acara sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraannya mungkin ada hal yang kurang berkenan. Demikian dari saya, bisa berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukran untuk Bu Tati yang telah memberikan sambutan. Nah, tadi ada salah satu poin penting ya Bunda ya, yang disampaikan oleh Bu Tati bahwa pra pendaftaran itu belum dilaksanakan, bukan buat kita, bahasanya gitu ya. Bukan, bener nggak? Nah, iya, jadi pra pendaftaran itu belum. Insya Allah nanti akan mulai itu di tahap 1 nih. Nah, info lengkapnya SMK. Nah, jadi kita langsung saja tanpa berpanjang kali lebar lagi, karena panjang kali lebar itu luas persegi panjang, bukan PPDB SMA. Ya, ya habis ini kaku-kaku banget ya, gambarnya tuh bulat doang gitu ya, karena kameranya dimatiin gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mencairkan, tapi tidak digetok karena bukan es batu. Mungkin langsung aja. Misari udah siap, Miss? Ketawa mulu ini Misari. Aduh, Pak Noval. Oke, siap nggak siap sih Pak Noval demi membantu terlaksananya
kegiatan ini dan demi teman-teman soleha saya, which is they are 9th grader Panoval. That's it. Oke, siap. Alright. Langsung saja ya, Miss. Kita mulai sesi sosialisasi yang pertama, yang insya Allah akan dibawakan oleh Miss Ari. Kepada Miss Ari, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Insya Allah. Oke. Nah, terima kasih banyak Pak Noval yang telah mengawali acara ini dan Ibu Tati Haryati yang telah membuka kegiatan sosialisasi PPDB kali ini. Nah, izinkan saya, Miss Sari Mulyani, dan nanti dengan partner BK saya, which is Ibu Kuntum. Nah, kayaknya kurang seru nih Ayah Bunda. Saya tuh cuma turn my kamera on sendiri nih. Oke, dan Bu Kuntum dan Mama Caraka ya Masya Allah. And, Ayah Daru dan Pak Aziz, boleh dong saya kan tipe yang harus melihat nih. Saya ingin melihat Mama Rading itu tadi sudah on. And then ada sini ada kita cek ada Mama Rama, ada Mama Abiu, Mama Alia. Nah, boleh dong sebelum saya mengawali atau membuka atau sharing mengenai sosialisasi PPDB kali ini, boleh Ayah Bunda di-on-kan kameranya biar kita bisa interaksi secara langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin share langsung ya, share PPT internal mengenai eksternal mengenai sosialisasi PPDB dari pemerintah. Mungkin Ayah Bunda bisa melihat share screen saya. Is it clear? Clear, Miss. Alright, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Ayah Bunda sudah mendapatkan ini. Inilah official dari pemerintah mengenai PPDB tahun 2023-2024. Dan sekali ini saya menjelaskan mengenai ya dasar hukumnya kita sudah ketahui bahwa itu berdasarkan dari Peraturan Gubernur Nomor 32 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 tentang PPDB tahun 2023-2024. Dan prinsip dari PPDB itu sendiri adalah di tahun ini objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, dan kali ini nih Ayah Bunda, dan kita ketahui bahwa kuota untuk saya fokus sama SMP ya, karena kita wilayah atau ranah instansi kita lah SMP. Buat Ayah Bunda yang mungkin sesuai mau masuk ke SMA negeri, untuk zonasi ada minimum 50%, dan untuk afirmasi ada sekitar 15%, dan ada mungkin Ayah Bunda yang pindah tugas atau orang tua muridnya itu sekitar ada 15%, dan ada prestasi akademik dan akademik. Nah, mungkin nanti ini yang banyak pertanyaan nih. Nah, untuk perbedaan dari perbandingan yang tahun 2021 hingga yang terbaru ini 2021 Pergub nomor 32. Kita nggak bahas tentang Pergub, tapi kita bahas tentang ini daya tampungnya. Seperti saya katakan bahwa tahun ini presentase untuk daya tampung SMA negeri dan SMK itu hanya sekitar 34-56%, dan rinciannya adalah untuk SMP untuk prestasi 16,44%, afirmasi 17,8%, dan zonasi. Nah, ini mungkin yang termasuk kategori yang idola nih karena wilayahnya sekitar dengan sekolah favorit setempat, yaitu adalah 35%, dan yang ini wait a second. Okay, oh my bad. Thank you Bu Kuntum. She's next to me. 14,46 right here. Nah, ini ada 4 jalur untuk PPDB, mirip dengan last year, tapi sistemnya berbeda. Prestasi, mungkin Ayah Bunda sudah tahu, yang telah menunjukkan prestasi baik akademik dan non-akademik yang kita telah di Sidanira, itu clear ya. Afirmasi, ini kesempatan bagi teman-teman yang rata-rata mungkin memiliki KJP, dan biasanya mungkin teman-teman yang di sekolah negeri yang punya yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan yang disubsidi oleh pemerintah, dan yang jalur zonasi untuk teman-teman yang rumahnya itu kind of close to the school that they wanna, biasa sekolah yang dekat dengan wilayah mereka, dan ini tanpa ada prestasi atau apa, tapi teman-teman bisa memanfaatkan jalur ini, dan inilah jalur perpindahan tugas orang tua dan guru. Jadi mungkin kalau Ayah Bunda
yang mamahnya mengajar di SMA negeri, dia punya kesempatan untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut itu dengan ada beberapa jalur khusus. Nah, and then selanjutnya jalur prestasi apa saja? Nah, of course, kemarin ada yang tanya ke saya, Miss, SKL apa? Nah, nilai rapor, persentil nilai rapor, prestasi akademik, itu jelas, itu nilai rapor, SIDA-NIRA, sistem data nilai rapor, prestasi non-akademik, itu kemarin saya pernah sempat jelaskan kayak ketua OSIS, dan ketua ekskul, dan lain sebagainya. Perlu diketahui MPK belum diakui di tahun ini, di angkatan mereka, tapi yang MPK diakui adalah yang tahun lalu. Nah, jadi mungkin buat ayah bunda yang anaknya menjadi pengurus MPK dan OSIS dan ekskul yang diakui adalah yang tahun lalu ketika mereka ada zaman ketika mereka mengikuti kegiatan online dan presentil non akademik. Nah, saya akan membahas lanjut. Nah, ini dia nih salah satu keuntungan yang kita miliki adalah ayah bunda akreditasi SMPT Bu Hati adalah, saya ingin zoom sebentar. Right here. Ini adalah indikator pembobotan indeks prestasi. Untuk nilai rapor itu 30%, persentil nilai rapor kalau akreditasi kita SMPT Bu Hati 96, which is kita dapat A, dan ini adalah scoring kita. Saya zoom lagi. Pada second. Ini adalah akreditasi kita dengan nilai 96, itu kita sekitar mendapatkan skor segini, dan ayah bunda bisa melihat nanti, Miss, kita bisa mendapatkan sertifikat dari mana? Akan di-share, don't worry, kita memiliki itu, nanti akan di-share ke ayah bunda sertifikat akreditasi kita dan prestasi akademik. Saya zoom out pada second, yaitu yang memiliki kejuaraan dalam bidang akademik, example seperti halnya olimpiade dan non akademik, itu juara internasional dan lain sebagainya. Dan saya tekankan di sini pengalaman berorganisasi atau kepemimpinan, misalnya tadi saya katakan ketua OSIS, wakil ketua, and then prestasi yang didapatkan dari seleksi ketat bukan perlombaan, misalnya Garuda, mungkin kita sebutnya Pramuka Garuda, dan KMR internasional dan lain sebagainya. Dan ini adalah untuk yang rata-rata non akademik, ini yang akreditasinya A saja yang tadi saya jelaskan. Kita sudah punya poin akreditasi sekolah SMPT Bu Hati adalah 96, dan berarti kita jalur afirmasi. Ini apa Misari? Buat teman-teman anak panti, anak penyandang disabilitas, anak yang tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID, dan anak pemegang KJP Plus sekaligus PIP. Afirmasi kedua, anak pemegang kartu Jakarta Pintar, anak yang terdaftar DTKS, ini adalah teman-teman yang mengikuti atau mendapatkan KJP, dan anak pengemudi Transjakarta bus kecil, mungkin ada yang sebutnya Jaklingko ya, dan anak pemegang kartu pekerja Jakarta, ini mendapatkan atau bisa masuk nanti jalur afirmasi. Next, kita masuk ke jalur zonasi. Saya zoom out sebentar. Jalur zonasi itu apa? Yaitu buat ayah bunda atau teman-teman yang wilayah rumahnya dekat dengan sekolah yang diinginkan, zona prioritas pertama diperuntukkan bagi. Nah, ini nanti kita akan ngomongin zona prioritas. Tadi saya sempat diskus sama Kuntum nih. Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi calon PPDB atau calon siswa yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Kita ambil contoh SMA 62 deh atau SMA 28. Misalnya SMA 62 itu terletak di RT 7 misal. Dan kebetulan misalkan ada misalkan Joni nih rumahnya di RT 7. RT 13. Saya nggak tahu persis ya RT 62 di mana ya. Thank you Bu Kuntum. RT, dan dia kebetulan sama nih dengan RT-nya itu, otomatis dia mendapatkan zona prioritas 1, Masya Allah. Dan yang kedua, CPDB berdomisili di RT yang berbatasan dengan langsung, misalnya RT 7 dekatan RT 8, tadi kata Bu Kuntum, RT berapa Bu? 13 ya? 13. Dan itu dekat, itu masih bisa dapat zona prioritas pertama. Yang kedua nih, prioritas kedua, PPDB yang berdomisili di RT yang berada di sekitar sekolah. Nah, 62 kan wilayahnya tuh kan Kecamatan Makassar tuh, dan dia tuh
yang dekat situ Kecamatan Kramat Jati, itu masih bisa tuh nanti dipertimbangkan. Yang ketiga nih, bagi teman-teman yang domisilinya sama atau dekatan dengan kelurahan sekolah yang tuju. Kita masuk, ini contoh tadi gambarannya, yang ambil contoh karena kita SMA negeri nih arahannya. Example here, SMA 28 prioritas pertama 17, SMA 28 yang prioritas kedua 75 siswa, dan yang prioritas ketiga itu ada 34. Jadi untuk zonasi nih, buat SMA negeri 28, mungkin ayah bunda, aku SMA 28 nih Miss, 62, 39, ini perhatikan baik-baik. Miss tahu dari mana? Nanti boleh tanya ke Bu Kuntum atau saya, ini daya tampung untuk zonasi, dan pastikan itu memenuhi persyaratannya juga. Nah, ini dia nih. Yang keempat, tadi saya katakan ada 4 jalur perpindahan tugas orang tua dan guru. Ini adalah yang terakhir nih, jalur untuk PPDB. Pindah tugas orang tua, dimaksud orang tua yang adalah perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 27 Juni. Jadi, jangan sampai kelewat nih tanggalnya. Memiliki surat keterangan domisili anak guru yang memilih sekolah tujuan sekolah sesuai dengan tempat. Nah, ini tadi saya katakan, misalnya nih, saya pernah sedikit ada siswa SMPT Bu Hati yang mamanya di guru SMK negeri mana. Seandainya dia mau masuk ke SMA negeri tersebut, boleh. Itu bisa jalur mana misalnya? Jalur, boleh kita sebut jalur apa sih anak guru ya? Nah, kayak mungkin bahasa yang famous di kalangan teman-teman semuanya. Yap, itu saya sekilas singkat tentang PPDB sampai halaman 12. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Kuntum, tapi sebelumnya saya mau share sedikit mengenai itu ya Bu Kuntum ya, tentang surat keterangan peringkat. Nah, tunggu sebentar ya, saya stop share dulu. Nah, sistemnya gimana nih Pak Novel? Nanti question and answer-nya kan setelah ini ya Pak Novel. Saya mau share dulu sebentar mengenai surat keterangan peringkat dari sekolah mengenai peringkat di Sidanira. Pada second, saya akan coba share screen lagi. Can you see the screen of mine, Ayah Bunda? Right. Oke, nah terima kasih yang masih on cam, masih bergabung, dan masih tetap semangat. Oke, ini adalah surat keterangan peringkat mengenai di Sidanira. Peringkat apa Miss Sari? Sebelumnya telah di-share mengenai verifikasi Sidanira. Nanti akan di-share kembali mengenai nilai Sidanira fix. Itu apa, Miss? Nilai yang telah ayah bunda verifikasi dan itu sudah terdaftar di Sidanira, sistem daftar nilai rapat pemerintah, dan nanti bisa didapatkan oleh Ananda, nanti akan diprintkan oleh para wali kelas, akan diberikan, dan Ananda akan melihat. Di situ ada nomor Sidanira dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan memberikan peringkat, misalnya Ananda peringkat 1, peringkat 2, dan kalau dibutuhkan mengenai ini. Miss, saya peringkat berapa? Nanti akan diketahui dari mana, Miss? Dari nanti Sidanira tersebut dan nanti dari data operator kami, which is Pak Barli in this case. Dan inilah nanti akan diberikan nanti. Ini tidak diberikan secara sembarang bebas bentuk PDF-nya, nanti akan secara official itu dari Ibu Tati Haryati selaku pimpinan, dan nanti akan dikeluarkan oleh wali kelas. Nah, ini dia mengenai surat keterangan peringkat dari sekolah Bu Hati. Oke. Sekian itu saja dari saya, pemaparan PPDB secara singkat mengenai PPDB SMA. Oke. Afwan minkum kalau penjelasannya kurang clear, nanti kita akan ada sesi question and answer. Dan terima kasih yang telah bergabung dan mengikuti dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan in detail, nanti Bu Kuntum kita akan sosialis lagi tentang tadi dikatakan mengenai secara teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya lanjut aja Pak Noval ya? Iya, langsung Bu, dipersilakan kepada Bu Kuntum. Ya, karena waktunya juga ini ya terbatas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali ya Ayah Bunda dengan Bu Kuntum nih, yang mungkin baru ketemu di Zoom karena 2 tahun pandemi ya, anak-anak ketemunya di kelas 9, ketemu Ayah Bunda juga jarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah ramai Ayah Bunda mengenai PPDB negeri karena memang di awal saya sudah pernah mendata minatnya anak-anak dan minatnya Ayah Bunda juga waktu itu ya, yang saya pakai Gform kalau nggak salah ya, terus sudah diisi gitu deh, pernah gitu ya, pokoknya terus saya sudah rangkum, sudah saya cocokkan dengan anak-anak. Memang hampir kalau di sekolah tuh anak-anak kelas 9 ini ya hampir 70% yang sepertinya tertarik untuk ke jalur negeri. Jadi menunggu-nunggu informasi ini. Mohon maaf jika memang baru disajikan sekarang karena memang sebelumnya kita menunggu SK Kadisdik untuk boleh mensosialisasi hal ini. Ya, baik, saya teruskan saja ya Bunda. Kalau tadi berarti Ayah Bunda sebenarnya tidak ada perubahan dengan PPDB tahun kemarin. Ya, jalurnya masih sama, ada 4 jalur. Saya coba simpulkan dari pemaparan Misari. Yang pertama itu adalah jalur jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Yang kedua adalah jalur afirmasi bagi anak-anak yang kurang mampu, yang memiliki KJP gitu ya. Kemudian dan disabilitas gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah jalur zonasi. Yang keempat itu jalur PTO, perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Itu 4 jalur itu. Yang berbeda adalah di zonasi kemungkinan. Jadi wilayah zonasinya diperluas dari tahun kemarin. Jadi kalau saya bandingkan jauh lebih luas tahun ini wilayah zonasinya. Nanti Ayah Bunda bisa cek, nanti ya habis ini saya paparkan. Jadi gimana Bu cara ngeceknya, cara melihatnya nanti habis ini saya sajikan ya. Oke, saya lanjut saya izin share screen Ayah Bunda. Ini Bismillah, sudah terlihat. Ya, oke. Saya lanjut di persyaratan PPDB, Ayah Bunda. Mungkin kita fokus di SMA. Persyaratan PPDB SMA itu ya adalah berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Minimal berapa nggak ada di sini, cuma paling tinggi aja. 1 Juli 2023 dia berusia 21 tahun. Kemudian lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran 1 Juni 2022. Jadi kalau ada ayah bunda yang baru merubah domisili kakaknya ya tahun ini berarti tidak bisa dipakai untuk PPDB di zonasi nih kemungkinan. Tapi PPDB jalur prestasi masih bisa Bu, bisa. Tapi kalau zonasi ini sebenarnya kalau ada perubahan ini agak sulit ya. Harus menunggu sebelum awal tanggal 1 Juni 2022. Jadi kalau lebih dari situ ya kemungkinan tidak bisa ikut yang jalur zonasi setahu saya. Gitu. Kemudian nah ini seleksinya. Seleksi PPDB, kita fokus di sini. Untuk prestasi ada 2, akademik dan non-akademik. Yang pertama yang dilihat adalah total pembobotan indeks prestasi akademik. Nanti Ayah Bunda bisa simulasikan. Ya, Ayah Bunda bisa cek ya kira-kira yang dilihat dari nilai akhir ya Ayah Bunda. Jadi bukan nilai rapotnya saja, tapi nilai akhir dan itu bentuknya presentil. Jadi kalau Ayah Bunda lihat, kok presentilnya cuma 57 ya, karena itu bentuknya persentase, persen gitu. Jadi setelah ini by system ya Bunda, setelah dimasukkan sudah terbaca nih nilai Sidanira terbaca, nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, kemudian ditambah lagi dengan prestasi akademik kejuaraan-kejuaraan baik internasional, nasional, provinsi, kota dan kabupaten itu juara 1, 2 dan 3. Selebihnya biasanya tidak diverifikasi oleh pusat. Kemudian didapatkan nih nilai presentil. Bu, mau tahu Bu, biar itu nanti Ayah Bunda bisa cek di webnya sidanira.jakarta.go.id, nanti saya tulis deh ya. Nanti saya slide simulasi prestasi. Nanti akan keluar tuh nilai akhir. Kayak gitu. Nanti habis ini saya ya. Kemudian pilihan sekolahnya itu adalah berapa ya Bunda? Setahu Ayah Bunda berapa pilihan sekolahnya? Boleh berapa? Boleh 3 ya. Boleh 3. Kalau SMA boleh 3 dengan sekolah yang berbeda, SMA 1, 2, dan 3 jurusannya berbeda juga boleh, atau di SMA yang sama dengan jurusan yang berbeda. Di SMK juga begitu, 3 dengan pilihan SMK-nya boleh berbeda, jurusan berbeda, atau SMK-nya 1 jurusannya beda-beda, atau SMK-nya
beda, jurusannya sama, misalnya jurusannya perhotelan SMK 1, 2, dan 3 gitu, itu boleh ya, yang penting 3. Kemudian waktu mendaftar, nah ini waktu mendaftar ini diperhitungkan, sehingga dari sini dulu pernah ada beberapa, saya pernah memberikan strategi untuk melihat dulu nih perjalanan si PPDB gitu ya, jalurnya. Tapi sekarang karena waktu mendaftar diperhitungkan, maka ayah bunda tidak bisa menunggu. Jadi ini dulu-duluan dan dilihat ya waktu mendaftar. Untuk prestasi non akademik sama ayah bunda ya. Kemudian afirmasi ini kita lewatkan saja ya. Saya langsung ke zonasi. Zonasi yang diseleksi adalah 4 syaratnya. 1 zona prioritas tadi yang sudah dibagi 1, 2, dan 3. Kemudian usia. Nah, sekali lagi ini usia menentukan di sini. Kemudian ketiga, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ini ya untuk SMA. SMK ada nggak? Nggak ada zonasi ya, kayak gitu. Kemudian PTO, perpindahan tugas orang tua atau guru, total pembobot hampir sama dengan Japres, jalur prestasi, total pembobotan, indeks prestasi akademik, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Ini saya skip. Ini juga PPDB bersama saya skip. Nah, ini lini masa PPDB kita, ya bunda. Jadi tadi sudah dijelaskan pra pendaftaran itu bukan milik kita. Ini ada 3 syarat yang siswa yang mengikuti pra pendaftaran. Yang pertama adalah siswa yang berdomisili atau CPDB yang berdomisili di Jakarta, tapi dia bersekolah di luar Jakarta. Yang kedua, siswa yang lulus di tahun kemarin, ya diperhitungkan 2 tahun maksimal. Kemudian ketiga adalah CPDB yang berdomisili di Jakarta, tapi dia bersekolah di sekolah asing. Jadi kita tidak termasuk yang di sini. Jadi kalau kemarin ayah bunda sempat nanya nih, kok ini udah mulai nih pra pendaftaran gitu ya. Makanya saya sudah sampaikan ke Walas untuk disampaikan kalau ini bukan untuk lulusan kita. Kecuali memang nggak ada sih emang ini ya, kan ini berdomisili di Jakarta dan sekolahnya luar Jakarta. Kita kan di Jakarta semua, oke. Nah kita di sini nih ayah bunda ya, di verifikasi KK, pengajuan akun, dan aktivasi token. Nah ini yang baru di verifikasi KK. Tahun kemarin ada nggak Bu Kuntum? Tidak ada. Verifikasi KK tidak ada. Jadi kalau tahun kemarin itu langsung pengajuan akun untuk mendapatkan nomor token dan PIN-nya. Gitu ya. Nah, kalau sekarang ada nih verifikasi KK. Maksudnya apa? Jadi nanti awalnya tanggal 24 Mei itu ayah bunda akan diverifikasi dulu KK-nya. Ya, by online. Nah, ya, nanti dimasukkan di input di input nomor KK-nya, kemudian ayah bunda juga menunjuk satuan pendidikan ya untuk tempat verifikasi KK ya. Jadi misal nih nomor KK SMA terdekat di tempat ayah bunda itu adalah SMA 62. Jadi ayah bunda menunjuk SMA 62 untuk memverifikasi kakaknya ayah bunda gitu ya. Nah, di situ akan ada ayah bunda diminta untuk memilih satuan pendidikannya. Walaupun pada akhirnya tidak mendaftar di SMA 62 misalnya ya. Kemudian nanti akan didapatkan nomor token beserta PIN-nya, dan itu yang akan diaktifasi nanti, aktifasikan tokennya yaitu dirubah passwordnya, dirubah PIN-nya menjadi password yang dimau sama ayah bunda. Kayak gitu ya. Kalau bisa jangan lupa diingat passwordnya, jangan sampai salah karena password ini akan dipakai terus sampai akhir PPDB. Gitu. Jadi jangan sampai ayah bunda lupa nih, kemarin ganti PIN-nya pakai password apa ya gitu ya. Lupa. Nah, itu yang agak sulit nanti ya. Nah, tahap pertama setelah itu adalah PPDB yang pertama prestasi disabilitas PPDB bersama tahap 1. Kita ada di mana? Di Japres. Japres itu di tanggal 12 sampai 16 Juni. Ini ya, biasanya memang ketika kita dikasih rentang waktu seminggu untuk jalur-jalur ini ya. Kemudian sampai lapor diri ayah bunda, baru dilanjutkan ke afirmasi. Setelah jalur prestasi afirmasi. Nah, kita akan ketemu lagi di jalur zonasi tahap ke 3 nih ya. Ini yang kedua, nih afirmasi 1 ya. Afirmasi 1 12 Juni sampai 1 Juli. Oke, afirmasi tahap 2 ini ada 19 sampai 23 Juni juga. Nah, kita ada di sini nih, ketemu lagi di 26 Juni untuk jalur zonasi sampai 1 Juli. Itu ya. Nah, di sini kita udah siap-siap lagi nih, ayah bunda ya. Nah, sampai di tahap kedua atau ketiga, ketika masih ada bangku kosong
ya nanti akan dikeluarkan lagi nih, ya akan muncul lagi, ayah bunda bisa mendaftar lagi kalau ada beberapa sekolah yang masih ada bangku kosong. Bu, ngelihat kuotanya ada di mana? Nah ini ada ya, nanti saya kasih tahu ayah bunda. Oke, nah ini tanggal 3 sampai 7 Juli ayah bunda siap-siap lagi kalau misalnya dalam tangan ini belum dapat juga. Nauzubillah sih, semoga di Japres anak-anak kita sudah dapat ya ayah bunda, amin gitu ya. Nah Bu, kalau misalnya Bu kita sudah dapat di jalur prestasi gitu kan, tapi sekolahnya ternyata nih nggak suka gitu ya, boleh nggak Bu nggak diambil dan ikut jalur zonasi? Nggak boleh ayah bunda ya. Jadi kalau ayah bunda kalau sudah dapat nih misalnya masuk ke jalur prestasi, dapat nih sekolahnya gitu ya, terus tiba-tiba nggak mau diambil gitu, boleh nggak Bu saya ikut lagi di jalur zonasi? Itu biasanya tidak bisa, langsung ke blok sama sistem ya. Jadi ketika sudah mendapatkan SMA negeri atau SMK negeri yang diinginkan, itu wajib hukumnya diambil. Kalau tidak diambil, kemungkinan ayah bunda tidak bisa mengambil di mengikuti jalur berikutnya. Seperti itu. Jadi makanya ayah bunda mesti memastikan kembali ini SMA yang dimau atau bukan. Gitu. Saya sudah waktu itu sudah motivasi anak-anak sih, sudah ngasih arahan ke anak-anak juga bahwa pastikan pilihan yang kamu mau, pilihan pertama itu adalah pilihan sekolah yang benar-benar kamu inginkan. Gitu. Jadi nah sampai pilihan kedua yang diinginkan, pilihan ketiga yang diinginkan gitu ya, sampai pada akhirnya ya kalau bisa yang paling diinginkan itu adalah yang nomor 1. Seperti itu. Nah, sampai sini ya Ayah Bunda, saya lanjut. Nah, ini mekanisme pendaftarannya. Oke, ini yang pertama tadi verifikasi KK. Ayah Bunda akan di mana Bu verifikasinya, harus datang kah by offline kan? Enggak semua, enggak ya Ayah Bunda, semuanya by online. Jadi Ayah Bunda cukup duduk di rumah ya, megang laptopnya atau megang handphonenya, cukup klik PPDB halaman webnya ppdb.jakarta.go.id. Oke, siapkan KK yang asli untuk di-scan nanti gitu kan. Bu, boleh nggak kakaknya fotokopi? Tidak boleh, harus yang asli Bun yang di-scan gitu ya. Kemudian memilih lokasi satuan tadi yang saya bilang untuk tempat verifikasi, yaitu SMA terdekat dengan sekolah ayah bunda. Gitu ya, SMA yang terdekat adalah misalnya 28 Bu. Jadi saya harus ke 28 iya, walaupun sebenarnya nggak milih sekolah itu untuk pilihan sekolahnya, nggak apa-apa. Itu hanya untuk verifikasi kakak saja. Gitu ya. Kemudian mengisi data kependudukan sesuai dengan kakak asli. Nah, kemudian mengunggah tuh ya tadi ayah bunda, kemudian menunggu proses verifikasi. Jadi menunggu proses verifikasi, kalau sudah diverifikasi baru boleh bisa lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah pengajuan akun, sama aksesnya. Ini setelah verifikasi kakak, ayah bunda akan pengajuan akun, mengisi formulir. Nah, kemudian jangan lupa untuk cetak formulirnya ayah bunda sebagai bukti nanti untuk lapor diri. Seperti itu. Kemudian aktivasi token, ini sudah dapat nih tadi ya Ayah Bunda mencetak tanda bukti pengajuan akun, ya isinya nomor peserta dan PIN atau token. Nah PIN ini nanti diaktifasi token ini harus diganti dengan password. Itu yang tadi saya bilang, ya. Baru habis itu memilih sekolah lanjutan. Pemilihan sekolah nanti ada sama mengakses webnya, kemudian memilih sekolah tujuan dan mencetak lagi buktinya. Ya, ketika memilih sekolah, ayah bunda harus mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Jadi jangan lupa, Bu, kalau kita berganti-ganti nih Bu, ini tetap harus dicetak. Pokoknya ya ayah bunda. Memantau hasil tetap di itu, terus kemudian lapor diri. Lapor diri juga by online, jadi tidak perlu datang ke sekolah-sekolah terdekat. Kecuali memang ayah bunda mengalami masalah, mengalami trouble, itu ada posko untuk PPDB. Ayah bunda silakan mendatangi posko-posko tersebut karena ada orang-orang yang memang ahli, yang mereka memahami sekali prosesnya seperti apa. Nah ini poskonya ya ayah bunda, posko-poskonya ada di sini, nanti kita share ya. Jadi ayah bunda bisa, biasanya di kita posko PPDB terdekat tuh ada di SMP Negeri 49, itu biasanya dia operatornya memang dari pusat, jadi ayah bunda bisa langsung ke sana. Ini dari saya. Nah, saya lanjut ke kita coba ini ya, kita coba di mekanisme teknisnya ya Bunda. Ini saya sudah buka siap PPDB. Sebentar, saya cek dulu ini. Nah ini Kemenak. Nah, ini Ayah Bunda, saya sudah buka ppdb.jakarta.go.id. Kelihatan nih Ayah Bunda
Semua kelihatan? Kelihatan ayah bunda? Oke, saya ulang ya dari awal. Saya masuk dulu ke Kelihatan, sini. Bu. Kelihatan ya? Sini, saya masuk dulu sebentar. Saya masuk dulu ke awal. Nah, ini di beranda. Saya coba kembali ke beranda. Mana beranda ya? Nah, ini ayah bunda, ketika nanti ayah bunda buka ppdb.jakarta.go.id, pasti tampilan awalnya seperti ini. Ya kan ayah bunda? Nah, ayah bunda boleh klik yang SMA, ya, boleh klik yang SMA jenjangnya. Cuma sayangnya ininya masih tertutup ya ayah bunda. Ini masih tertutup. Nanti kita buka yang di Kemenak, Kemenak sudah kebuka. Ya, Kemenak untuk yang mau pilih MAN beda ya ayah bunda. MAN itu bukan di sini daftarnya, tapi webnya agak berbeda. Cuma alurnya sama. Bedanya mereka tidak ada jalur zonasi, setahu saya. Tidak ada jalur prestasi, coba nanti kita cek ya. Nah ini, nah ayah bunda silakan boleh cek di prestasi akademik, boleh diklik. Nah di sini ayah bunda ada beranda, ini isinya. Kemudian ada aturan. Ini aturan. Bentar, saya klik aturan. Bentar, belum kebuka ini. Nah, di aturan ini ayah bunda ada daftar unduhan. Ayah bunda boleh cek kuota, ada keputusan gubernur nomor 313 tahun 2023 tentang daftar zona sekolah untuk PPDB. Nah, silakan ayah bunda cek ini, di sini ada zonasi sekolah-sekolah, ya apakah rumahnya ayah bunda termasuk di zonasi mana dan sekolah mana yang bisa ayah bunda pilih untuk mendaftar. Ini di sini ya ayah bunda. Nanti ayah bunda tinggal download gitu ya, bisa dicek. Kemudian daya tampung ada di keputusan gubernur Kepgub nomor 314 tahun 2023. Nih ayah bunda di sini bisa nih di bagian aturan ya, ayah bunda bisa klik-klik ini keputusan gubernur sama ini untuk melihat zonasi. Seperti itu. Nah, untuk pengajuan akun seperti ini. Kalau di Kemenak udah dibuka ya. Nah, ayah bunda nanti untuk verifikasi, ini klik aja ajuan akun. Klik ajuan akun. Nah, ayah bunda akan diminta untuk mengisi nomor peserta. Ya, kalau di sini nomor di ini adalah tulisannya nomor peserta itu diambil dari mana? Dari nomor Sidanira ayah bunda. Nomor peserta Sidaniranya Ananda. Jadi tuliskan, kemudian ini karena madrasah ya agak beda karena di itu belum dibuka ya jalurnya. Kemudian ikuti saja alurnya ayah bunda, jangan sampai salah ya. Pesan saya jangan sampai salah mengisi karena dia tidak ada tulisan untuk Anda salah mengisi gitu. Dia nggak ada gitu. Jadi hati-hati. Apalagi memasukkan dengan nik dengan nomor kakak itu berbeda ya ayah bunda gitu ya, jangan sampai salah. Nah ini ikuti lanjut gitu ya sampai pada akhirnya nanti keluarlah nomor peserta nomor keluar token dan pinnya kayak gitu ya. Nah ayah bunda selanjutnya boleh cek verifikasi kalau sudah sampai sini. Ini kalau sudah sampai sini ini ada cek status akun. Kalau ini cek status akun ya agak beda. Nah, kalau di sini saya pakai SD ya, Ayah Bunda. Ini pakai SD yang sudah dibuka. Tampilannya hampir sama. Ini, kemudian cek verifikasi akun. Ini nanti cek verifikasi akun di sini akan keluar Ayah Bunda ya. Gitu. Lihat cek akun ininya gitu kan. Apakah sudah terverifikasi dengan nomor peserta? Nomor peserta itu tadi nomor Sidanira kayak gitu ya, Bun. Nah, nanti di sini udah ke ini. Ini kalau di SD itu pakainya NIK, kalau di SMA itu pakainya nomor Sidanira. Itu bedanya kayak gitu. Kemudian cetak, jangan lupa dicetak ayah bunda ya, ini jangan lupa nanti dicetak sebagai bukti gitu. Oh kalau di SD ini nggak ada cek verifikasi akunnya ya. Kalau di SMA ada nih ayah bunda ya. Ini saya klik SMA ya. Nih kalau di SMA ada, oh ini kok nggak kebaca ya. Biasa di sini ada cek verifikasi, biasanya ada dicek dulu ya kayak tadi ya ayah bunda ya. Ini kayak gini. Oke, nah ayah bunda mau simulasi prestasi, nah ayah bunda boleh klik Sidanira.
Nah, yang ini ya Bunda, sidanira.jakarta, boleh saya perbesar bisa nggak ya? Ini .goda simulasi prestasi. Nih Ayah Bunda bisa masukkan nomor peserta Sidanira, kelas berapa, nanti dia akan keluar nilai akhir persentilnya. Nilai akhir persentil akademik maupun non-akademik. Nah Ayah Bunda bisa lihat, kalau sudah disimulasi lihat, lebih besar prestasi akademik atau non-akademik. Kalau ternyata lebih besar prestasi akademik, maka ketika pemilihan di jalur prestasi, Ayah Bunda kliknya prestasi akademik. Tapi kalau presentilnya lebih besar yang non-akademik, berarti nanti di Japres, Ayah Bunda kliknya prestasi non-akademik. Jadi jangan sampai salah ya Ayah Bunda. Jadi lihat presentil terbesarnya, nanti setelah disimulasi, nanti sampai rumah Ayah Bunda simulasi, masukkan nomor peserta Sidanira, mungkin nanti akan dibagikan sama walasnya, ya. Setelah saya sudah dipersiapkan sama operator sekolah dan sudah di-share, nanti walas akan secara bertahap mungkin akan men-share bagi teman-teman, memang bagi Ananda yang memang mau masuk ke negeri, ya masukkan, kemudian dicek, nanti keluar persentilnya prestasi akademik maupun non-akademik itu sama-sama keluar, ya karena mereka inputnya langsung dari nilai Sidanira yang sudah diinput. Kemudian Ayah Bunda ketika pemilihan jalur prestasi pilih dikliknya sesuai dengan mana yang paling besar persentilnya. Kalau akademik berarti akademik, kalau non-akademik berarti non-akademik. Seperti itu. Itu aja sepertinya yang bisa saya share, Ayah Bunda. Mungkin nanti sesi ininya bisa ya tadi kata Miss Arya tanya jawab T dan J. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris, saya translate pakai bahasa Indonesia aja ya Bunda ya, biar kita nggak pusing gitu ya. Gitu, itu aja sih Pak Noval ya. Terima kasih Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Miss Hari dan Bu Kuntum atas sosialisasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A atau TDJ. Tanya dan jawab. Oh iya, baik Bun. Baik, sebelum ke Bunda Kafka, untuk memudahkan siapa nih yang bertanya, mohon Ayah Bunda namanya terlebih dahulu diganti nama siswa underscore kelas boleh, atau ada nama siswanya supaya kita bisa lebih enak dalam memberikan giliran dalam bertanya. Untuk yang ingin bertanya boleh raise hand atau melalui kolom chat. Kalau nanti akan kami bacakan satu-satu. Untuk sesi yang pertama mungkin 3 orang dulu. Yang pertama Bunda Kafka tadi, yang kedua boleh raise hand yang ingin bertanya. 2 orang lagi. Ya, Bunda Radin. Satu lagi untuk sesi pertama. Jadi kita... Mama Caraka, Pak Noval, raise hand-nya manually. Oh iya, Bunda Caraka. Oke, baik. Pertama kepada Bunda Kafka, dipersilakan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya untuk yang jalur prestasi ini masih agak bingung ya, karena apakah nilai tahfiz itu juga bisa masuk sebagai jalur prestasinya, dan apakah nilai-nilai tersebut sudah di input oleh sekolah, dalam artian nanti pada saat saya daftar itu sudah tidak memasukkan nilai-nilai apa lagi gitu ya di dalam sistem online ini, karena ini memang baru pengalaman pertama saya untuk PPDB gitu, agak-agak membingungkan. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, kalau misalkan di jalur prestasinya sudah nggak diterima lah istilahnya gitu ya Pak, berarti kan kita punya kesempatan satu lagi di jalur zonasi ya. Ya, untuk jalur zonasi ini itu juga sama ya, apakah kita tetap milih 3 sekolah sama dengan yang prestasi tadi? Seperti itu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bun, ditampung dulu ya Bun. Lanjut ke Bunda Radin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bunda Radin. Mau tanya satu aja Pak, Bu. Untuk tahun lalu ada berapa siswa SMP IT Buah Hati yang diterima di SMA negeri? SMA mana aja? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bunda Radin. Jadi SMA mana aja nih yang punya track record ada alumni buah hati gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan untuk jalur zonasi maksimal umur kan di 21 tahun. Nah, boleh nggak diinfo detailnya kalau minimal di berapa tahun? Karena Caraka April kemarin baru menginjak 15 tahun. Pengalaman kakaknya Caraka waktu itu nggak dapet ya karena belum sampai 15 tahun. Gitu. Jadi buat buat persiapan saja kalau memang ternyata masih dominasi di umur, jadi bisa mempersiapkan untuk pilihan sekolah swasta gitu. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Kafka, Bunda Radin, dan Bunda Caraka. Mungkin langsung dijawab di sesi yang kali ini oleh Misari atau Bu Kunti. Saya dulu kali ya Pak Noval, nanti dilengkapi sama Misari ya. Oke, boleh. Dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang udah Kafka, kita tetangga ini ya. Kafka mau masuk SMA 113 nih, saya tahu banget ya. Itu saya dulu SMA di situ gitu ya, Bunda ya. Udah sering ngobrol sama Kafka gitu ya. Udah curhat ya, Bu? Kenapa? Sudah curhat? Udah. Itu curhat mulu dia, Bun ya. Oh enggak. Ya. Saya sebenarnya agak bingung nih Bu, nanti untuk prestasi dengan zonasi ini Bu, mungkin untuk yang prestasi dia mau ke 67 gitu ya. Nah, apakah dengan nilainya tersebut memungkinkan atau tidak? Apalagi tadi ada nilai yang akademis, ada yang non akademis. Nah, agak bingung lagi nih saya gitu. Makasih Bu Kuntum. Oh iya benar. Ya, sama-sama Bunda Kafka. Jadi memang untuk pembagian prestasi, nilai prestasi itu bedanya dengan zonasi apa? Kalau nilai prestasi, kalau jalur prestasi, Ayah Bunda tuh boleh pilih sekolah mana aja di luar kakak. Misalnya kakaknya Jakarta Timur, Ayah Bunda mau pilih sekolah yang di selatan, silakan boleh. Kalau jalur prestasi, mau pilih SMA 28, mau pilih SMA 8, mau pilih SMA 81, mau pilih SMA 67 ya. Walaupun sebenarnya kakaknya nggak di situ, misalnya nggak deket situ. Japres tuh boleh pilih mana aja, bahkan Jakarta Utara, Jakarta Barat boleh. Asal memang prestasi nanti masuk ke dalam kuotanya. Gitu kan. Nah, di sini perhitungannya bagaimana? Kalau jalur prestasi akademik, pertama dilihat dari rapot Sidanira, yaitu nilai rapot semester 1 sampai semester 5 yang sudah diinput sama operator sekolah dan sudah waktu itu sudah diverifikasi juga sama ayah bunda gitu ya, sudah diupload kembali. Kemudian kejuaraan-kejuaraan di bidang akademik yang juara 1, 2, 3 skala internasional, nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Yang diakui hanya juara 1, 2, dan 3, setahu saya. Di luar itu tidak diakui atau tidak diverifikasi oleh dinas gitu ya. Itu untuk prestasi akademik. Kalau non akademik tadi seperti yang Misari kasih tahu itu ada kepengurusan di OSIS, kepengurusan di ekskul, kemudian kejuaraan-kejuaraan di bidang non akademis, misalnya pencak silat gitu ya, olahraga misalnya futsal yang sifatnya bukan olahraga yang jamaah, gimana ya, bukan jamaah, apa maksudnya, regu, tapi individual. Tapi individual, dan itu juga skalanya juara 1, 2, dan 3 provinsi, internasional, nasional, provinsi, kota, dan kabupaten. Dan itu juga ketika diverifikasi juga, kemarin anak kita juga, dia ternyata untuk mencapai kejuaraan itu juga harus melalui tahapan. Jadi nggak tiba-tiba dia menang juara 1 nasional, tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang dimau sama pusat seperti itu. Itu juga ada syarat dan ketentuannya. Jadi, nah itu sudah diverifikasi ayah bunda oleh operator sekolah. Dan itu sudah terinput di data Sidaniranya anak-anak. Jadi ayah bunda tidak bingung lagi. Cuma memang yang baru tahun ini, baru launching itu adalah capaian hafalan Quran yang akan masuk di prestasi non-akademik, termasuk dalam sebuah kejuaraan maupun capaian hafalannya. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci sama Bu Tati untuk capaian hafalan Quran ya. Bu Tati masih ada Bu Tati? Iya, Bu Kuntum. Oh iya, itu nanti ya Bu sama Ibu gitu. Nah, saya di sini dulu. Nah, terus yang Caraka, Bunda Caraka, hai ya Allah Bunda Caraka ya. Iya Bunda Caraka ini kalau di persyaratan PPDB maksimal itu 21 tahun ya tadi yang seperti, cuma minimal nggak ada. Cuma memang berdasarkan pengalaman ya Bunda yang usianya belum 15 tahun ya atau 15 tahunnya mentok itu biasanya agak susah.
Ini saya bicara berdasarkan pengalaman aja dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini sepertinya masih sama sistemnya. Ya, nggak ada perubahan ya Ayah Bunda. Yang berubah hanya tadi saya bilang ya, tadi di jalur prestasi ada tambahan 1 dan zonasi diperluas. Gitu. Cuma kayaknya kesempatan bagi anak-anak yang kayaknya mepet-mepet umurnya itu saya juga khawatir dari awal. Karena memang belum ada sanggahan dari sana, misalnya oh ya ada perubahan, ada pembaruan gitu. Karena saingannya gitu Bun, anak-anak negeri yang usianya mereka jauh di atas kita. Saingannya kita gitu. Mereka tuh semuanya mau ke negeri dan usianya tuh luar biasa ya Bun. Kemarin saya ke SMP aja yang ada yang sudah istilahnya mereka sudah 17 tahun. Sudah 16 tahun SMP. Lah, masuk SMA tuh piye gitu berapa tahun berarti 18 tahun gitu kan. Gitu. Istilahnya gitu itu saingan kita sih Bunda Caraka. Gitu. Gimana Bun? Deg-degan. Ya. Iya, walaupun zonasi diperluas ya, tapi nanti Ayah Bunda cek-cek ya, termasuk zonasinya mana aja. Kan kesempatannya jauh lebih luas untuk jalur zonasi. Cuma memang sekali lagi, setelah zonasi prioritas untuk jalur zonasi, yang kedua yang diperhitungkan adalah usia. Yang ketiga adalah pilihan sekolahnya, yang keempat waktu mendaftar. Jadi dulu-duluan juga nih waktunya. Gitu. Jadi 4 ini nanti yang dilihat sama yang dicek sama sistem kayak gitu. Jadi tetap usia tetap diperhitungkan berarti. Oke. Kalau untuk zonasi sih dari rumah tuh ke SMA 51 deket banget, hanya 350 meter. Berarti bisa jadi zonasi prioritas 1 ya Bun ya. Jangan-jangan deket sama RT itu Bun, 51. RT-nya sih enggak, RT-nya agak jauh. Kelurahannya yang masih satu kelurahan. Oh, berarti itu di Walaupun jaraknya deket gitu. Tapi satu kelurahan ya Bun, berarti nanti Satu masuknya kelurahan. prioritas ketiga itu Bun. Nah Bunda harus cari yang prioritas 1, ada nggak punya prioritas 1? Nanti Bunda dicek ya, itu saya Ayah Bunda bisa ngeceknya di situ tadi, di keputusan Gubernur nomor 313 tentang zonasi. Itu nanti semua itu keluar, coba ya, saya share ya, keluarnya seperti ini Ayah Bunda, biar nggak bingung kayaknya ya. Nanti nih keluarnya tadi ini di sini ya, saya ini. Nah, ini nanti kita lihat unduhannya. Nah, ini coba kita cek, ini sudah kebuka. Nah, ini Ayah Bunda ya. Ini banyak banget nih Ayah Bunda tuh. Ayah Bunda nanti bisa cek. Misalnya di ini SD ya, masih SD. Kita ke bawah SMA nih. Si panjang SMA sebentar. Jauh sekali ini. Ini apa? Ini masih SD banyak banget ya Bunda nih ya. Mungkin di mana nih? Gak apa-apa Bu Kuntum, nanti saya cek aja. Di situ ya Bun, nanti bisa cek-cek di sini ya Bun, yang SMA-nya. Baik. Gitu. Nanti Bunda nih, misalnya di zonasi kelurahannya ada di sini, kecamatannya di sini, gitu, alamatnya di sini, nanti dijelaskan lebih rinci di situ. Oke. Baik. Ya, mungkin bisa kalau untuk data siswa itu nanti saya serahkan kepada Misari. Kemudian tadi mungkin Bu Tati bisa membantu menjawab yang jalur tahfiz Quran itu ya Bu Tati. Saya serahkan pada beliau. Terima kasih Bu Kuntum. Terima kasih Bu Kuntum. Untuk yang alumni Bu, mau Bu Kuntum atau Misari tadi? Saya boleh bantu Pak Novel? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mama Radhika atas pertanyaannya. Secara jumlah detail keseluruhan untuk tahun angkatan 8 tahun lalu itu saya tidak hafal secara detail karena itu ada data di kurikulum ya untuk pemetaan sekolah negeri dan saya menghafal secara umum yang mereka suka WhatsApp saya diantaranya SMA Negeri 28 IPA Fahmi Rashid, SMA Negeri 28 IPA juga Sida saya lupa ya nama Kila Syahida, and SMA 8 ada Dira, Dina kakaknya, Dina adiknya Dira, Najwa Dira, dan ada beberapa sekolah terdekat SMA Negeri 62, 48 itu saya bisa sebutkan ada Yusuf Syauki IPA, ada Faiz Yusuf SMA 48 IPA juga, dan ada SMA Buah Hati juga. Oh kita lagi ngomongin negeri ya, SMA 62. Oke. Saya nggak hafal siapa fulan-fulannya, tapi ada SMA pasti SMA 104 yang terdekat, SMA 93, 51 juga ada. Kita mau bicara yang angkatan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari angkatan pertama kita ada yang SMA Negeri Unggulan 4 Tamrin, SMA 81 juga ada. Jadi setiap angkatan itu punya
keunikan dan masing-masing mereka ke SMA negeri mereka favorit mereka sendiri atau SMA swasta favorit mereka sendiri. Nah, itu yang gambaran secara umum SMA yang telah dimasuki oleh siswa-siswa SMPT Bu Hati dari angkatan pertama hingga ke 8. Tapi yang tahun lalu itu saya gambarannya 28, 8, 104, 62, 51, dan ada SMA, ada juga di Jaksel ya, ada 55 ya yang saya pernah tahu, ada SMA 34 juga kita pernah masuk ke sekolah sana di angkatan keempat, dan yang SMA 55 di angkatan ke 4, 5, 6 juga ada gitu ayah bunda. Nah, kalau tahun lalu tidak ada, tapi tahun sebelumnya yang Rasyad ya, untung itu dia di SMA 55. Itu gambaran secara umum. Untuk detailnya nanti boleh saya tanya ke Pak Baris secara operator yang mengenai jalur alumni ya. Misalnya deteksi alumni kita kemana saja, nanti akan saya coba tanya rekapannya secara detail, nanti boleh kita berbagi atau sharing. That's all Mama Radinka. Thank you. Ya, terima kasih Miss Sari. Leza. Baik, terima kasih Bu Kuntum dan Miss Sari. Mungkin Bu Tati bisa menambahkan Bu terkait yang hafalan Quran ya tadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya nih Bunda Kafka ya. Alhamdulillah. Ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari yang lain juga ya sekaligus. Jadi memang untuk PPDB tahun ini ada sedikit perubahan ya. Cuma perubahannya itu memang limit banget ya. Maksudnya sangat mepet gitu ininya apa namanya antara pemberitahuan dengan proses kelengkapannya. Jadi untuk yang jalur prestasi itu kan ada yang prestasi akademik dan non akademik. Nah, untuk yang awalnya ya waktu itu kami juga sudah share ke ayah bunda ya, sudah menanyakan siapa yang punya prestasi di apa, kemudian prestasi apa namanya sertifikatnya diunggah gitu ya. Tapi ternyata memang kondisinya ada ketentuan ya untuk prestasi ini gitu. Contohnya yang kemarin sudah ini tuh misalnya prestasi taekwondo atau pencaksilat ya sebetulnya sudah mendapatkan medali emas gitu, ternyata itu tidak diakui karena memang massal ya. Jadi kalau untuk yang massal itu tidak bisa diakui. Jadi memang harus yang berjenjang melalui tahapan-tahapan. Jadi nggak sekali itu langsung menang. Jadi ada beberapa tahapan. Nah ini waktu itu kami juga sudah berusaha agar prestasi ini masuk. Ternyata walaupun ya, tapi kita coba lah ya, kita coba. Nah itu sudah disampaikan. Nah mengenai yang prestasi tahfiz, awalnya ayah bunda waktu itu kami infonya itu adalah untuk prestasi tahfiz hanya yang ada kejuaraan. Yang ada kejuaraan yang diselenggarakan ya hampir sama lah, maksudnya diselenggarakan oleh pihak-pihak yang memang sudah apa ya istilahnya ya tanda kutip bisa terlisensi gitu ya. Jadi tidak bisa sembarang misalnya prestasi hafalan Quran di Buah Hati ya itu nggak diakuin gitu ya. Jadi memang harus ada lembaga yang memang kompeten di bidang itu. Itu yang kami terima ya bunda ketika sebelum bulan April. Nah tiba-tiba ada perubahan. Kalau tidak salah itu tanggal 26 April ya. Jadi ada sosialisasi itu. Nah waktu itu apa namanya itu adalah sebetulnya isinya itu adalah masa sanggahan waktu itu ya, masa sanggahan tentang prestasi. Nah karena memang waktunya sangat terbatas sekali, waktu apa namanya kami juga baru mohon maaf nih kepada ayah bunda. Jadi waktu itu kami belum sempat untuk memasukkan apa namanya prestasi tahfiz ya. Nah dalam artian begini, yang prestasi jadi ke waktu yang sebelum bulan April itu ya, sebelum tanggal 26 April itu kan tidak diakui. Kalau lomba-lomba tahfiz itu tidak diakui oleh apa untuk masuk ke dalam jalur prestasi di Sidanira. Nah, jadi kami udah menganggap oh ya udah sebenarnya kita sudah selesai. Jadi Bunda Kafka sebetulnya semua sudah ada di dalam apa namanya ini ya Sidanira itu sudah lengkap gitu, di situ sudah tinggal ini aja gitu, sudah ada lah datanya. Nah jadi artinya saya dari pihak sekolah, mungkin kami dari pihak sekolah mohon maaf karena tidak bisa apa namanya belum sempat untuk mengupload sertifikat tahfiz Quran ya, karena memang itu kan butuh waktu ya untuk apa namanya menyiapkannya gitu. Sementara waktu yang dari dinas itu sangat terbatas sekali gitu untuk masa waktu
sanggahannya itu sangat sebentar sekali. Jadi mungkin nanti yang untuk tahfiz yang bukan perlombaan, kan kita sekarang diakui nih yang tahfiz bukan perlombaan itu kita tidak belum masuk ke sistem itu. Jadi mudah-mudahan sih nanti apabila mungkin ya, karena kan memang dari negeri sendiri tidak ada penekanan di situ, karena di negeri itu tidak ada prestasi non akademik seperti itu gitu. Jadi memang kita tidak diberikan penekanan ke situ gitu. Makanya emang ini mungkin ini kekeliruan kami ya, karena kami tidak cepat menyelesaikan ini gitu ya. Jadi akhirnya masa sanggah itu sudah terlewat. Tapi mungkin bisa diusahakan ayah bunda, kalau memang ayah bunda mau memasukkan gitu ya, memasukkan data ini gitu ya, bahwa sudah sudah hafal 1 juz 2 juz gitu. Nah itu harus ada buktinya ya. Buktinya adalah sertifikat juz yang sudah dihafal gitu. Nah waktu itu memang tanggal 5 itu terakhir, sementara kita sendiri baru sertifikasi itu di tanggal kalau tidak salah tanggal 11 ya Pak, sertifikasi Al-Quran ya yang kelas 6 gitu. Dan memang sertifikatnya juga belum keluar karena memang kita baru sertifikasi itu di tanggal 10, 11 dan 12 uji publik. Mungkin itu jawaban kami, sekali lagi mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang sama ya tentang terkait tahfizul Quran ini. Tapi ini saya kebetulan ada pengalaman dari sekolah lain ya, yang sertifikat tahfiz itu bisa diusulkan tapi langsung ke dinas Bu jadinya, karena kan itu sudah nggak bisa ini lagi, tapi langsung dibawa saja ke dinas. Dan itu bisa, tadi pertanyaan Mama Rizky, jadi bisa nggak sertifikat tahfiz digunakan? Bisa ya, insya Allah nanti dari Pak Hasan sudah menyiapkan, karena kita sudah selesai kan ya Pak Noval, sertifikasinya baru kemarin. Insya Allah sertifikat tahfiznya sudah keluar. Insya Allah nanti kita akan berikan PDF-nya kepada semua orang tua ya, yang baik itu yang mau ke negeri ataupun tidak ke negeri, sertifikatnya akan diberikan. Sebetulnya sertifikat ini akan diberikan tanggal 1 Juni ya, ketika wisuda, tapi kita berikan sekarang untuk PDF-nya. Nanti untuk print out-nya kita berikan di tanggal 1. Mungkin itu jawaban dari saya, jadi mudah-mudahan menjawab yang lain. Insya Allah sertifikat tahfiz itu bisa digunakan, karena sudah ada peraturannya. Terima kasih. Bu, punten Bu. Oh ya, terima kasih Bu Tati. Oh ya, Mama Kafka, saya mau bantu sebentar yang menambahkan penjelasan Ibu Tati mengenai Bu Tati karena dalam perjalanan ya. Mengenai sertifikat itu tadi kan Mama Rizky bertanya apakah bisa digunakan. Tadi Bu Kuntum sempat menjelaskan dan MAN. Nah, itulah jalur MAN itu kan dibuka dan itu bisa digunakan. Tapi syaratnya berapa juz ya? Ada yang tahu? Sekitar ya ada beberapa juz yang di 5 juz Bu. Benar sekali, saya tahu. Nah benar sekali, itu maksud saya biar ayah bunda ya nggak ada suara. Benar, 5 juz untuk sertifikat tahfiz yang akan masuk MAN Madrasah Aliyah Negeri, dan itu bisa digunakan. Miss, apakah kita tidak bisa mendapatkan PDF-nya? Akan dibagikan. Pak Hasan sudah memiliki, sudah membuatkannya tim Quran, dan akan dibagikan secara print out-nya nanti ketika wisuda tanggal 1 Juni. Untuk keperluan PPDB ini. Itu sih tambahan saya untuk yang MAN itu sendiri. Yes, terima kasih Ayah Bunda. Ya, Mama Kafka, Pak Novel, sudah selesai belum ya? Ada satu pertanyaan dari Mama Kafka, kayak belum terjawab ya. Yang mana? Ini yang, apakah jalur zonasi akan memilih 3 sekolah? Sama Bunda Kafka, sama aja. Baik jalur prestasi maupun jalur zonasi, ayah bunda boleh memilih 3 sekolah. Strateginya dari saya adalah, jadi selama masa pendaftaran dibuka, ya ayah bunda terus pantau pergeserannya. Jadi ketika di hari pertama dibuka pendaftaran, masukkan 3 sekolah yang diinginkan. Ya, kemudian pantau pergerakannya. Kalau pergerakan dari 3 pilihan sekolah itu, dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiga sudah tergeser dari kuotanya oleh yang lain, nah bersiap untuk mendaftar ulang kembali ke 3 sekolah berikutnya. Jadi nggak usah nunggu sampai istilahnya sampai selesai, terus jadi nunggu terus kalau nggak diterima di Japres misalnya, ya udahlah berarti ke jalur. Biasanya selama masa pendaftaran ayah bunda boleh berulang kali
melakukan mendaftar lagi. Ketika 3 pilihan yang pertama misalnya nauzubillah nih gagal, misalnya kan baru 1 hari input nih udah kelempar gitu ya, udah nggak ada nih namanya. Nah, terus kita berarti nggak masuk ya Bu? Oh enggak, selama masih masa pendaftaran ayah bunda boleh ngulang lagi, daftar lagi dengan sekolah yang berbeda. Tapi ya, misalnya 3 sekolah pertama di hari pertama sudah milih SMA 1, 2, dan 3. Ternyata kelempar nih SMA 1, 2, dan 3. Ayah bunda udah hari pertama itu langsung nggak dapat 3-3-nya nih. Ya kan, cek selalu pergeserannya ya ayah bunda, pergerakannya. Nah, ayah bunda boleh lagi nih langsung input lagi. Jadi kalau udah 3-3-nya kelempar nih, udah nggak ada namanya, boleh daftar lagi nggak? Boleh, dengan 3 sekolah yang berbeda. Sekolah berikutnya adalah 4, 5, dan 6 misalnya. Gitu kan, cek lagi pergeserannya sampai ada yang nyangkut, sampai masa pendaftaran selesai. Biasanya masa pendaftaran itu adalah 3 hari gitu sampai ditutup. Jadi jangan berhenti ketika udah nggak masuk, ya udah deh gitu. Jangan, tapi masih dibuka masa pendaftaran nih, saran saya terus ayah bunda terus input aja, daftar lagi. Asalkan udah nggak ada ya namanya di 3 sekolah yang terpilih itu. Itu sih saran saya kayak gitu. Bu Kuntum, berarti kalau misalkan di jalur prestasi tadi dia gagal di sekolah 67 misalkan. Nah, pada saat zonasi boleh mendaftar di lagi 67? Boleh Bunda. Selama dia belum gitu. Jadi, prestasi di 67 gagal nih. Saya boleh nggak Bu ikut yang di zonasi? Boleh, kalau masih termasuk dalam zonasinya dia. Iya. Gitu. Silakan Bu. Bu Kuntum, Pak Mama Kafka, saya izin menambahkan untuk mengenai daftar sekolah SMK dan SMA. SMA saja, SMK tidak boleh dicampur. Misalnya, Kafka mau SMA 62, SMK Negeri 10 tidak bisa. Jadi SMA saja. Kalau SMA semuanya sudah tidak dapat, tapi qadarullah ya, semoga saja salah satu itu ada yang Mama Kafka ya, amin. Baru boleh melangkah ke MK. Atau melangkah ke SMK dulu sampai selesai itu baru melangkah ke SMA. Tapi biasanya rata-rata kita SMA dulu ya, commonly. Karena SMK itu tidak ada jalur zonasi ya, yang tadi sudah di-explain sama saya dan Kuntum secara itu. Benar kan? Itu tadi. Jadi jangan dicampur ya, Mama Kafka dan ayah bunda semuanya, harus satu-satu, SMA dulu yang negeri atau baru SMK. Yes, saya sekian untuk question and answer kali ini. Thank you, Pak Noval. Baik, terima kasih Bu Tati, Miss Tari, dan Bu Kuntum, ayah bunda dan teman-teman semua. Ini mungkin menurut saya ini adalah skill teman-teman yang bisa digunakan ya, skill teman-teman untuk mantengin HP ya. Itu bisa digunakan nih untuk sesi PPDB kali ini. Jadi nanti ayah dan bunda bisa mengarahkan teman-teman yang mau masuk ke negeri SMA DKI ini, pantengin terus nih, ayo pantengin klasmen sementara ya. Saya dulu jadi ingat nih waktu masuk 48 saya mantengin terus. Tingkat berapa saya lupa tuh. Nah, mungkin sampai sini dulu ayah dan bunda, mohon maaf karena waktunya juga sudah mendekati sholat zuhur. Dan luar biasanya kita tadi tuh targetin sampai jam 11, tapi saking semangatnya ya bunda itu sampai setengah 12 gitu. Kayak gitu. Ini mudah-mudahan ini jadi salah satu pertanda baik bagi teman-teman SMP Buah Hati angkatan 9, mudah-mudahan bisa masuk sekolah yang diinginkan. Amin. Amin. Baik, karena sudah di penghujung kegiatan, kami mohon pamit, ayah bunda. Terima kasih sekali lagi kepada ayah bunda semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak sesi sosialisasi hari ini. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, ya bisa bertanya melalui walas masing-masing. Dan nanti insya Allah akan diteruskan ke yang berwenang, gitu ya. Entah itu Bu Kuntum atau Misari atau Pak Barli gitu ya, tapi bisa melalui walas masing-masing. Jadi jangan bingung ngomongin siapa saya ini. langsung kok. Oh iya tuh. Berarti boleh ke Bu Kuntum. Oh iya boleh. Langsung ke Bu Kuntum. Kalau mau lebih cepat boleh langsung ke Bu Kuntum langsung ya. Japri Bu Kuntum, HP siap 24 jam. Oh iya Bu Kuntum, maaf, lupa tanya, PPDB itu mulai dibuka jam berapa pendaftarannya? Biasanya jam 8 Bun, jam 8 pagi. Selama ini. Cuma nih bunda-bunda nanti jangan kaget ya, biasanya bertarung di sinyal server ya, kayak gitu. Jadi
walaupun dibuka jam 8, kadang tiba-tiba nih sistemnya terbuka di pukul 00 lewat berapa gitu. Jadi siap-siap aja deh gitu. Tahun kemarin aja sampai, Bu saya habis qiyamul lail saya langsung pantengin, ya udahlah gitu ya. Jadi kan bisa qiyamul lail terus mantengin gitu ya. Biasa awalnya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bunda. Ini pertanyaan Bunda Caraka tadi menjadi penutup kegiatan kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Guru dan Ayah Bunda sekalian, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.